Selamat sore, Namo Buddhaya semuanya. Selamat sore, Namo Budaya. Selamat sore, Namo Budaya. Namo Budaya, Pak. Ya, selamat kenalan ya. Itu kayaknya bedanya sama yang kemarin ya mahasiswanya ini. Iya beda, Ya, ini beda beda kuliah. ya. Oh, ini beda-beda, Pak. Beda kelas ya. Iya, Pak, ya. Kalau ini kajian Beda-beda, agama. Pak, beda-beda. Beda. Oh iya. Ya. Kemarin kajian Beda agama tetap satu, Pak. Ya, ya. Satu Oke, jenis. saya mulai dari slide saya ya. Halo, dengar suara saya? Jelas, Pak. Dengar, Pak? Oke. Jelas, Pak? Saya menjawab Jelas, di Pak, slide jelas. saya ya, pendekatan pemerintahan atau politik dalam studi agama ya. Saya mulai dari slide saya itu. Yang pertama, materi kuliah kita adalah kita akan menyoroti dua hal. Yang pertama kaitan dengan pendekatan studi agama secara umum saja. Karena background saya di S1 juga tentang agama-agama ya. Termasuk juga saya mempelajari agama Buddha juga ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pendekatan politik atau pemerintahan. Nah, dalam politik pemerintahan itu sebenarnya ada, paling tidak ada 3 hal minimal yang kita akan pelajari. Namun di sini saya ambil 2 saja, yaitu tentang negara, kekuasaan. Ya. Yang ketiga seharusnya masyarakat. Ini masyarakat merupakan bagian terintegrasi dengan studi agama gitu ya. Nah, ke dalam materi kuliah, saya ingin mengajukan pertanyaan begini ya. Apa sih hubungannya antara politik atau pemerintahan dengan agama gitu ya. Nah, mana dulu yang lebih muncul, yaitu agama dulu atau pemerintahan dulu gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu ya. Nah, kalau Anda bisa menjawab 2 hal pertanyaan itu ya, apa hubungan antara politik dengan agama. Lalu yang kedua katanya mana yang lebih dulu, agama dulu atau politik dulu yang lebih muncul kan itu ya. Nah, coba kita masuk ke kaitannya dengan pendekatan hubungan relasi antara politik dan agama itu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah kaitannya dengan pendekatan secara etimologi ya. Sesungguhnya agama itu apa? Kalau dari bahasa tadi saya lihat di salah satu sumber itu artinya itu kan berarti tradisi. Kalau saya dulu pernah mengajar ilmu agama dari bahasa Sanskerta agama dan agama supaya tico lah gitu. Jadi secara konsepsi budaya agama itu adalah perekat ya, yang merekatkan masyarakat supaya masyarakat itu hidupnya tidak kacau. Diatur di dalam agama itu kan ada kaitannya dengan bimbingan moral, bimbingan panutan dengan kaitan dengan apa yang boleh dan yang tidak. Kemudian juga ada kitab suci yang menjadi acuan bersama. Kemudian ada tokoh sentral entah namanya nabi, rasul atau apapun ya yang diteladani gitu ya. Kemudian juga dalam agama ada unsur ritualnya. Jadi paling tidak agama itu kan memiliki 3 hal. Yang pertama ada tokohnya, nabi atau rasul atau orang yang dikagumi sebagai tokoh inspirasi gitu ya. Nah itu kalau dalam kehidupan di Buddha misalnya, saya melihat filmnya sudah 3 kali filmnya itu memang kalau lihat dalam sejarahnya kan dia dari latar belakang monarki kan, keluarga kerajaan kan. Itu nyambung sekali memang. Konteks agama itu kalau lihat juga sekarang misalnya di Thailand, kemudian juga di Korea dan di Jepang, kemudian mana lagi yang beragama Buddha itu yang banyak sekali kan yang background monarki itu selalu hubungannya dengan antara kerajaan dengan para biksu atau para pandita di sana gitu ya. Lalu ada hubungan sama juga di dalam dengan paus dengan seorang rohnawan itu punya hubungan. Jadi ada yang kaitannya di mana monarki itu menaklukkan menguasai para agamawan untuk diinstrumentalisir atau dimanfaatkan, atau ada sebaliknya juga dalam posisi bahwa keagamaan itu sebagai oposisi atau sebagai kalau dalam bahasa kami itu
menyuarakan suara kenabian gitu ya. Jadi posisinya bukan dikuasai dan menguasai. Nah, di Eropa juga terjadi juga para agamawan menguasai para raja dan jadi posisinya itu kalau lihat di dalam konteks perkembangan sejarah ya, dan itu para agamawan apapun namanya ya Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Katolik dan sebagainya itu demikian. Kalau tidak rajanya yang menguasai tokoh agamanya atau tokoh agama ini yang menguasai raja, dia begitu. Nah, yang ideal gimana? Yang ideal ya seharusnya agama ditempatkan secara mandiri untuk menyuarakan kenabian berpolitik praktis, tapi berpolitik secara etis. Itu bedanya apa nanti saya jelaskan. Nah, halo, masih dengar suara saya ya? Oke, halo. Jelas, Pak. Oke, itu ya. Berikutnya, saya fungsi agama itu kalau secara umum saja kan teman-teman sudah mempelajari yaitu mengatur tata hubungan dengan Tuhan, dengan makhluk hidup dan sebagainya ya, yang merupakan tuntunan prinsip tentang hidup prinsip yang benar dan salah. Makanya agama sangat diperlukan. Memang dalam definisinya Kunchoro-Ningrat itu memang kelihatan sekali bahwa agama itu bagian dari kebudayaan atau agama itu bagian dari budaya. Maka kalau ditanya mana yang muncul lebih dulu, ada agama dulu atau politik dulu ya. Ini seperti halnya telur dan ayam, mana dulu telurnya dulu atau ayamnya dulu. Pertanyaan itu kan sulit dijawab gitu ya. Di mana ada agama, di situ juga pasti ada politik ya gitu ya. Nah, namun jadi sesungguhnya kalau saya melihat dalam fungsi agama itu mengatur tata cara hubungan manusia, mengatur tuntutan hidup yang benar dan salah, pedoman rasa bersama dan sebagainya, itu juga berpolitik. Jadi konteks dalam hal ini adalah berpolitik secara etis ya caranya. Berpolitik etis itu adalah berpolitik secara moral. Jadi menjadikan orang itu hidupnya lebih baik gitu ya. Jadi kalau orang itu misalnya mengemukakan atau ingin hidup secara benar dengan cara berpuasa, dengan cara bersedekah, dengan cara membantu dan orang lain dan sebagainya, itu juga sebenarnya berpolitik secara etis ya. Jadi saya lihat dalam konteks politik itu kan ada dua. Berpolitik secara etis itu adalah berpolitik secara moral, ya, menyuarakan suara kenabian, membela yang miskin, yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan orang-orang yang ditindas dan sebagainya, juga berpolitik juga sebenarnya. Nah, saya kalau dalam surah kehidupannya Buddha itu juga sama. Pertanyaan dia yang pertama adalah waktu dia keluar dari kerajaan itu kan, mengapa kok orang itu bisa sakit ya? Kok ada orang yang miskin gitu ya? Mengapa orang itu meninggal? Kok bisa meninggal? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Itu juga dijawab dalam konteks dalam agama Kristiani di kitab suci dijawab. Yesus menderita untuk itu. Ya, dia mati juga, tapi dia bangkit juga pada hari yang ketiga. Jadi sebenarnya saya pernah menulis satu buku ini ya. Ini buku ini. Jadi judulnya adalah Manifesto Politik Yesus di sini. Nah, dalam buku ini saya menjelaskan tentang bagaimana sikap Yesus itu dalam menghadapi para elit politik pada waktu itu di abad-abad awal itu ya. Nah, caranya dia adalah dengan cara dia banyak berbuat baik ya, dia membuat mukjizat, dia menolong orang yang miskin, menolong orang-orang yang ditindas, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan seterusnya. Itu juga bagian dari politik etis ya. Nah, yang kedua adalah politik praktis. Nah, politik praktis itu adalah masuk dalam partai politik ya, untuk merebut kekuasaan. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini kan melalui pemilu ya, menjadi anggota DPRD, DPR, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, itu kan semua politik praktis semua. Jadi politik itu ada dua, politik etis, artinya politik moral, dan semua orang itu berpolitik etis. Artinya dia kalau dia ingin bersikap baik, ingin hidup baik itu ya itu berpolitik etis. Namun tidak semua orang berpolitik praktis, yaitu menjadi anggota partai untuk merebut kekuasaan dan seterusnya itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau dilihat di dalam unsur agama itu, yang menandakan unsur agama itu adalah tadi ya, ada kitab sucinya, ada simbol-simbolnya, ada praktek
ke agama, semua ambil sama gitu ya. Ada pengalaman keagamaan, artinya ada hal-hal yang dialami dalam konteks misalnya kayak Buddha kan waktu itu bertapa dan seterusnya, sampai sekian hari akhirnya menemukan sesuatu di sana, dan itu menjadi pengalaman ya bagi para pengikutnya, menjadi ajaran itu ya. Juga ada penganutnya, ada pengertian. Kalau lihat dalam konteksnya itu kan munculnya Buddha itu kan menjadi antitesis ya dari Hindu pada waktu itu kan, dan kemudian berkembang dan sampai sekarang bisa mencapai ratusan juta ya. Nah, tapi intinya sama, jadi baik Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha dan seterusnya itu memiliki ada beberapa kesamaan, yaitu yang namanya agama itu ada yang diyakininya, kemudian ada simbol-simbolnya ya, simbol-simbolnya kan kalau di Kristen kan ada salib, ada gereja gitu ya. Kalau di Buddha kan ada lambang-lambang patung dan seterusnya itu ya. Ada apa itu? Kalau di film Kung Fu Hustle ya itu ada bunga nirwana itu kan. Kemudian kalau ada pengalaman keagamaan, artinya ada praktek, ada ibadah, ada puasa, ada nyanyian, ada ritual dan seterusnya ya. Nah, oke, itu kalau itu tadi ya. Jadi saya menjelaskan yang pertama bahwa hubungan antara relasi antara agama dan kepercayaan itu tadi itu ya, dalam kaitannya apa? Agama itu menguasai pemerintahan atau politik atau sebaliknya ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah tentang pemerintahan itu apa toh gitu loh. Ini saya mengutarakan dua hal saja. Yang pertama tentang konsep negara ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintahan itu kan salah satu bagiannya adalah tentang negara. Kita bicara tentang negara ya. Jadi negara itu menurut Aristoteles sejak di teori abad yang lalu itu adalah gabungan dari keluarga dan desa, itu namanya negara. Yang disebut negara itu secara ideal itu menurut Aristoteles abad keempat sebelum Masehi itu apa itu negara? Negara itu adalah gabungan keluarga dan desa, itu negara. Nah, itu intinya, itu kata-kata dia, definisi tentang negara. Jadi kalau melihat pemerintahan itu kan dari kata perintah ya, dari kata perintah ya. Nah, di dalam konteks teorinya pemerintahan itu unsurnya ada yang disebut dengan negara dan kekuasaan dan masyarakat gitu ya. Nah, negara itu apa? Ya, tadi ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Jane Bodin itu bahwa negara itu adalah persatuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal budi dari satu kuasa yang berdaulat. Jadi kalau ini selaras dengan definisinya si Aristoteles ya. Kalau Aristoteles mengatakan bahwa negara itu adalah gabungan antara keluarga dan desa jadi satu gitu ya. Nah, kalau Jane Bodin mengatakan bahwa yang disebut dengan negara itu adalah gabungan keluarga yang kepentingannya sama gitu. Intinya berbasis pada keluarga. Jadi intinya ada keluarga ya. Kemudian negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Dia sudah menambahkan kemudian dalam konteks persatuan keluarga tadi itu perlu ada jaminan hukum. Ini sudah bicara tentang negara yang memiliki negara hukum gitu ya. Itu beberapa teori tentang negara. Ada banyak penegarannya. Ini konsepnya dulu ya. Negara ialah menurut Aristoteles tadi kan gabungan antara keluarga dan desa. Ya. Nah, ini tentang teori aja. Katakanlah Max Weber ya. Negara ialah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan pakan yang sah dalam wilayah tertentu. Jadi dalam konteksnya teorinya Max Weber itu negara itu atau pemerintah itu berhak memaksakan kehendaknya untuk ditaati gitu. Misalnya kalau kita sekarang lihat ini kan tentang pajak misalnya. Pajak itu kan yang menentukan pemerintah. Masyarakat harus taat bayar pajak, misalnya pajak motor, pajak mobil gitu. Ya tentukan kan masyarakat harus bayar, kalau nggak bayar ya kena sanksinya itu. Itu konsepnya Weber itu bahwa negara adalah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.
Ya, misalnya juga kemarin waktu demo-demo undang Cipta Karya itu kan negara atau pemerintah dalam hal ini menggunakan kemampuan paksaan untuk memaksa orang itu mentaati, termasuk juga dalam beberapa kasus hari ini di Jakarta itu ya, itu juga negara hadir di sana dalam bentuk penggunaan paksa di sana. Karena negara kalau tidak demikian ya tidak hadir, tidak diakui jadi negara yang lemah. Negara harus demikian. Kemudian menurut Roger Salto, negara itu didefinisikan mengatur, mengendalikan perusahaan bersama atas nama masyarakat. Nah ini. Jadi kalau tadi ada sekitar 6 definisi tadi itu ya, kita bisa ngambil yang mana kalau kaitannya dengan agama bahwa ya agama di mana posisinya. Kalau agama itu bagian dari budaya, maka agama itu ada dalam konteks di masyarakat. Gitu. Jadi dalam konteks di Indonesia juga kita lihat bahwa agama ini diatur oleh undang-undang, oleh pemerintah itu pada kenyataannya. Bahkan diakui oleh pemerintah, yang diakui oleh pemerintah itu kan hanya 6 agama. Padahal di Indonesia banyak pengakuan atau masyarakat yang memiliki kepercayaan seperti kebatinan dan seterusnya itu. Nah berikutnya ini teori asal-usul negara ya. Ini hanya skip aja untuk pengetahuan aja. Yang berikutnya adalah ini ya. Sifat hakikat negara ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini hakikat negara itu kan ada secara sosiologis, secara masyarakat tadi. Nah posisi agama itu di dalam konteks sosiologis ini sebenarnya saya lihatnya itu. Nah, dalam konteks pendekatan secara sosiologis itu ada unsur kesatuan negara, unity of nation, kemudian ada power, ada kekuasaan, ada grup kelompok-kelompok, ada execute to desire, ada kelompok yang memutuskan dan sebagainya. Jadi ini kalau di dalam konteks tinjauan sosiologis, agama masuk di sini sebenarnya konteksnya. Nah, kemudian yang berikutnya tinjauan politis. Secara politis itu biasanya kita membahas hubungan antar elit, antar agen, atau misalnya antara DPR dan MPR, DPR dan lembaga yang lain, misalnya seperti lembaga yudikatif dan seterusnya, itu eksekutif yang di sini. Kemudian tinjauan yuridis, yang di sini adalah kaitan dengan power agency, kaitannya dengan kaitan dengan kekuasaan. Agen kekuasaan dan juga tentang bagaimana produk-produk hukum. Yuridis kaitan dengan hukum ya. Di negara itu bisa dilihat dari segi aspek masyarakat, aspek politik, aspek hukum, dan aspek yang objektif yaitu reality, condition, current dan seterusnya. Nah, di mana posisi agama? Posisi agama itu adalah di dalam konteks tinjauan sosiologis ini menyatu di sana. Kalau dalam konteks perspektif aksi di agama ya di sini sebenarnya. Oleh karena itu, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita tidak bisa lepas dari kepercayaan atau pengakuan iman kita, maka semua masyarakat Indonesia harus beragama gitu ya. Nah, berikutnya adalah negara itu dibentuk tujuannya apa gitu loh. Nah, secara garis besar negara itu dibentuk dalam konteks untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi kalau lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di preambul itu bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan ya secara material dan imaterial, secara substantif dan juga secara kaitannya kebutuhan secara batin gitu ya. Jadi kebutuhan sandang, papan, pangan dan seterusnya secara material dan juga memakai kesejahteraan lahir dan batin. Ini yang biasanya rumusan di negara-negara manapun biasanya arahnya ke sana. Tujuan gambaran yang utama negara dibentuk itu adalah ya supaya masyarakatnya itu adil dan makmur, masyarakatnya itu hidup berkecukupan. Ya. Di negara yang lain, di negara-negara maju, di negara seperti di Eropa, di Amerika itu orang-orang yang tidak bekerja pun pengangguran diberi santunan, diberi gaji dan sebagainya. Karena itu tugas negara untuk menyantuni orang-orang miskin. Ya, jadi bahkan di negara-negara maju seperti di Eropa, di Jerman misalnya, sekolah itu gratis kan, sampai di program dokter pun tidak membayar, tapi untuk kehidupan sehari-hari mereka harus bekerja kan. Nah itu negara-negara yang memikirkan tentang kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Kemudian ini beberapa teori aja sebenarnya untuk teman-teman pengetahuan ya. Jadi secara eskatologis negara itu tujuan dibentuk dalam rangka untuk supaya masyarakatnya itu adil dan sejahtera gitu ya.
Nah, lalu apa fungsinya negara itu hadir? Dan katanya dengan agama ya. Kalau tadi kan agama itu fungsinya adalah dalam rangka untuk memberikan kepastian hidup. Ya, hidup itu mau apa, mau kemana kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan di sini ya, kalau fungsinya negara kan kalau dalam konteks teorinya Montesquieu itu kan ada 3 dalam rangka untuk membagi kekuasaan ya. Jadi dari fungsi negara itu berfungsi dalam rangka untuk kekuasaan itu diwujudkan melalui pembuatan. Halo, dengar? Halo. Bisa. Oke, bisa ya. Ya, oke, lanjut ya. Jadi ini saya lihat ada tiga fungsi negara, yaitu fungsi secara eksekutif, fungsi secara legislatif. Di negara itu membuat undang-undang. Itu sama kalau kita bandingkan dengan konsep di di agama itu kan juga punya kitab suci. Kitab suci itu adalah undang-undangnya kan gitu ya. Kemudian fungsi ada eksekutif, yaitu mesti melakukan sesuatu kalau di dalam konteks negara-negara modern itu, yaitu adanya presiden atau perdana menteri yang melakukan undang-undang. Kemudian juga fungsi yang ketiga yaitu fungsi yudikatif, fungsi adanya pengadilan ya. Nah, ketiga fungsi ini ada juga dalam agama. Misalnya agama itu kan ada yang membuat kitab suci yang menjadi semacam undang-undang, semacam hukum ya, hukum secara rohani yang harus ditaati, harus ini, harus itu, kalau enggak ini ada sanksinya gitu ya. Kemudian juga ada pemimpinnya, entah nabi, entah rasul, atau apa saja namanya, itu yang menjadi pemimpin yang menjadi inspirasinya. Ya, kemudian juga ada penegak hukumnya, kalau melanggar aturan yang ditetapkan itu apa aturannya. Nah, ini sebenarnya ada paralelnya di situ ya, konteks antara agama dan negara ya. Yang berikutnya adalah, nah ini teori saja, skip aja. Oke, ini yang terakhir tentang konsep kekuasaan ya. Jadi tadi kan saya menyampaikan kalau di dalam konteks negara itu paling tidak sedikitnya ada 3. Bisa berikan 2 saja, yaitu negara dan kekuasaan ya. Nah, kekuasaan itu apa atau gitu. Jadi kalau Anda belajar tentang pemerintahan atau politik itu intinya tentang power, tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan definisinya macam-macam. Yang disebut dengan kekuasaan itu adalah gitu loh, misalnya kalau kemarin Anda belajar tentang money politik gitu ya, politik uang ya. Jadi orang yang punya uang itulah dia berkuasa. Jadi intinya kekuasaan itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan, mempengaruhi orang lain melakukan seperti yang kita ingini. Ini definisi Miriam Budiarjo, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa. Jadi kalau diringkas adalah menurut Miriam Budiarjo yang disebut dengan kekuasaan itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya, melakukan sesuatu yang dia ingini gitu loh. Nah, dalam konteks kemarin kalau Anda ikut webinar tentang politik uang ya, orang itu memilih calon atau yang sedang berkontestasi dalam pilkada itu. Itu kata Miriam Budiarjo, ya kapasitas kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain. Yang berikutnya adalah ini definisi dari Osip Wilton, yaitu keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Jadi kalau definisi dari Fleischstein ini atau Osip Fleischstein ini adalah dia melihat bukan hanya sekedar kemampuan seseorang, tapi kaitannya dengan relasi ya. Kalau orang itu punya relasi yang dekat, yang bagus, maka dia punya power untuk mengambil. Dari mana? Ini ya. Sumber kekuasaan itu kalau dalam konteks legitimate power itu ada di dalam undang-undang, ada dalam surat keputusan. Jadi misalnya kalau Anda itu nanti diputuskan menjadi satu pemimpin di satu daerah, kan pasti ada SK-nya lah. SK itulah menjadi kekuasaan powernya ini. Jadi perolehan kekuasaan diperoleh melalui pengangkatan, melalui undang-undang, melalui SK atau melalui apa saja ini. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu melalui kursi power. Kursi power itu perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan.
perebutan atau perampasan bersenjata, kudeta dan seterusnya. Nah itu juga power juga itu ya. Jadi yang terjadi beberapa waktu di Thailand kan begitu ya, militer ngambil alih, ini sekarang mereka berkuasa gitu ya. Itu melalui kudeta, melalui kekerasan. Kemudian kekuasaan juga bisa didapat melalui expert power. Jadi melalui seseorang yang memiliki keahlian tertentu misalnya, maka dengan keahlian pengetahuan itu dia dapat mengaruhi orang lain. Itu teorinya Foucault ya. Bahwa kekuasaan itu tidak hanya, teorinya Foucault, bahwa kekuasaan itu tidak hanya secara terlembagakan, misalnya di presiden, di DPR, MPR, dan sebagainya, atau memiliki SK dan sebagainya, tapi orang yang memiliki pengetahuan banyak, memiliki informasi yang luas, itu bisa mengaruhi orang lain. Nah, itu expert power namanya, itu teorinya Foucault ya. Kemudian ada juga reward power. Jadi orang yang berkuasa itu melalui sistem pemberian. Jadi kalau semakin Anda memberi, ini dalam konteks politik uang kan, jadi orang yang punya uang banyak, ini teorinya Jeffrey Winters tentang oligarki. Jadi bahwa dia mengatakan demikian, kalau ingin menang dalam pemilu, dalam pilkada atau dalam pilkada itu adalah harus punya uang banyak. Kalau punya uang banyak, maka dengan uang banyak itu Anda bisa mengaruhi orang lain, menggerakkan dia, membayar dia untuk memilih calon itu kan. Nah, itu melalui pemberian-pemberian, baik uang, barang, jasa, dan seterusnya. Ini cara memperoleh kekuasaan ya. Juga bisa melalui reference power, jadi melalui daya tarik. Nah, ini mengapa dalam pemilu kemarin banyak artis itu yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR ya, artis penyanyi dan sebagainya itu. Jadi kuasa itu bisa muncul melalui kecantikan, melalui kegantengan, melalui popularitas ya, fisik gitu ya. Itu namanya reference power. Jadi teorinya kekuasaan itu sumbernya adalah tadi ya, dari legitimate power. Jadi seperti pilkada, pemilu itu resmi sah, pemimpin yang menang diputuskan, ada SK-nya, ada undang-undangnya jelas, jadi dia orang yang berkuasa secara terlegitimasi ya. Juga melalui pemaksaan, melalui keahlian dan seterusnya itu ya. Oke. Nah, ini hanya pengetahuan saja tentang dimensi-dimensi kekuasaan ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, saya ingin tekankan di sini kembali kepada tadi relasi hubungan antara politik dan studi agama gitu ya. Nah, memang dulu Mas Budi pernah cerita ke saya masih ingat sampai hari ini tuh. Waktu saya kuliah itu Mas Budi suaminya Mbak Latifah itu mengatakan demikian. Ini bagus kalimatnya itu, bahwa agama-agama yang Abrahamic itu agama yang turunan Abraham itu kan ada Israel ya, Yahudi, kemudian Kristen dan juga Islam, 3 hal itu agama-agama Abraham itu berkecenderungan sangat kuat untuk menggunakan politik, karena agama ini adalah agama yang mengandung misi, memiliki misi untuk ekspansi keluar itu ya. Ketika agama itu memiliki misi, yaitu untuk menaklukkan orang lain mengikut agamanya itu. Sehingga selalu dia memperalat menggunakan cara untuk orang takluk pada dia, dan terjadi di Eropa pernah di waktu kerajaan di Alexandria dan seterusnya itu terjadi seperti itu. Jadi agama-agama yang sifatnya itu ekspansif, memiliki misi dalam arti untuk mengajak orang lain itu mengikuti agamanya, itu berkecenderungan akan memperalat atau diperalat oleh politik gitu ya. Nah, sebaliknya agama-agama yang natural ya, seperti Hindu, Buddha dan seterusnya itu kan kurang ekspansif dalam hal misi gitu ya. Dalam hal misi dalam arti menaklukkan, mencari istilahnya orang-orang untuk masuk, diajak ke komunitasnya. Itu memiliki kecenderungan lebih pasif dalam konteks di negara tertentu itu ya. Mungkin di negara yang mayoritasnya Buddha besar ya, seperti di Korea atau di negara lain itu, dia akan nampak juga di sana pengaruhnya, dan nampak juga di dalam konteks moral ya, dalam konteks perilakunya itu. Jadi saya melihat kalau lihat konteksnya adalah relasinya itu bisa disimpulkan demikian, bahwa dalam konteks relasi
politik atau berkaitan dengan agama itu dilihat dari segi apa dulu kalau dalam konteks itu tadi untuk menguasai, mengendalikan pemerintahan, maka agama itu bisa dipakai unsur agama. Nah, buktinya apa? Dalam konteks di pilkada, konteks dalam pemilu, itu seringkali dipakai isu-isu agama itu untuk memobilisasi massa. Mengapa? Karena isu-isu agama juga isu etis itu sangat mudah kali untuk menggerakkan orang mengikuti, mudah orang terprovokasi. Gitu. Jadi isu paling gampang itu sangat bahaya kalau digunakan bisa menimbulkan konflik ya secara horizontal ya. Saya melihat teman-teman di Hindu Buddha lebih soft dalam hal ini karena tidak menggunakan dalam unsur politik gitu ya. Tapi di agama-agama lain kan digunakan untuk kepentingan politik tadi karena agama-agama yang Abrahamik tadi itu memang memiliki kekasan tadi ambisi dan lebih cenderung ekspansif gitu ya. Nah itu kemudian yang berikutnya adalah ya saya melihat relasi antara politik dan pemerintahan itu adalah politik dan studi agama adalah dalam hal ini tadi politik etis tadi bahwa kalau pemerintahannya ini konsepnya si Aristoteles ya bahwa negarawan itu harus bermoral kalau dia tidak bermoral ya tidak usah jadi negarawan. Juga Plato mengatakan seorang pemimpin negara yang baik itu adalah orang yang bijak, orang yang bermoral. Gitu. Jadi sumbangsih hubungan antara agama dengan pemerintahan itu adalah dalam hal memberikan moral yang baik. Pemimpin itu harus moral baik. Kalau dia nggak bermoral baik, ya dia akan tidak memikirkan tentang kesejahteraan masyarakatnya, dan itu akan jauh dari tujuan negara didirikan, yaitu mensejahterakan lahir dan batin kehidupan masyarakatnya itu. Jadi ini politik etis ya. Jadi kaitannya adalah bagaimana tetap suara kenabian itu, kalau bahasa kami suara kenabian itu tetap disuarakan. Jadi dalam hal membangun moral para pejabat pemerintah. Kalau negara dipimpin orang-orang yang bermoral, yang beretika baik, maka negara itu juga akan baik. Misalnya di luar sana itu baru diisukan saja dia korup atau dia ada orang lain atau ada berzina, langsung dia mundur. Ya ada beberapa kasus misalnya di Jepang, di Eropa itu sudah diisukan saja, baru diisukan belum terbukti aja dia sudah tahu mempermalukan partainya, mempermalukan masyarakat, ya dia mundurkan diri. Dan yang ketiga yang terakhir adalah tadi bahwa kaitannya agama dengan politik. Ada dua hal tadi bahwa agama itu adalah peranannya adalah kaitan dengan mewujudkan nilai-nilai etis di masyarakat. Nilai-nilai etis itu apa? Nilai-nilai etis itu adalah kaitannya terwujudnya kedamaian. Ya. Jadi orang beragama itu kan ingin hidup damai, gitu, ya kan? Kalau nggak ada kedamaian ya berarti nggak perlu ada agama itu kan. Tidak ada nggak ada peperangan, tidak ada konflik, tidak ada hal-hal ini. Kemudian juga kaitannya dengan damai adalah dengan kesejahteraan, di mana tercukupinya kebutuhan lahir batin tadi itu. Gitu. Dan itu tokoh-tokoh agama harus menyuarakan tentang hal itu. Bila masyarakat dilanggar haknya, keadilan dilanggar sebagainya, ya agama itu yang tidak memiliki kepentingan apa-apa dan hanya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dia harus bersuara di sana. Jadi kalau dalam bahasa yang lain adalah di mana agama itu menjadi menggarami ya, menjadi garam di dalam konteks politik supaya orang-orang yang di pemerintahan itu, baik mulai dari presiden, menteri, DPR, dan seterusnya sampai ke bawah itu, sungguh-sungguh menunjukkan tingkat moral yang baik. Nah, demikian teman-teman pengantar, mungkin dengan nanti kita diskusi akan lebih banyak. Oke, silakan Bu Elvi, silakan disambung. Terima kasih. Iya, kata-kata terakhir itu ya dalam hubungan agama dan partai dan politik. Ya agama hendaknya menggarami partai politik gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dieksplorasi lagi, ini maksudnya menggarami apa bikin sedep apa. Ya ini bikin pedas gitu ya. Atau bikin pedas gitu ya. Ya, menyambeli atau menggarami gitu. Nah, iya gitu. Ini pengaruh Bapak ini. Ya, gini, garam itu kan
Ya pernah baca-baca sedikit tentang apa. Garam itu kan fungsinya untuk membunuh bakteri. Garam ini. Itu sebabnya kalau ikan itu supaya awet kan dikasih garam kan. Nah, itu untuk mematikan bakteri itu garam itu. Nah, ini satu apa ya, satu analogi atau satu perumpamaan gitu ya. Artinya agama itu harus mematikan bakteri itu. Bakteri itu adalah dalam hal ini adalah dosa-dosa itu ya, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya itu. Jadi kalau agama itu harus mematikan itu, mewujudkan pemerintahan atau pejabat yang baik, yang bermoral itu. Itu maksud saya demikian. Terima kasih ya. Ya. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Guno. Ya. Ini ya apa saya lempar langsung ke saya apa? Ya, silakan. Mahasiswa. Ya, silakan. Jadi tadi kita sudah bicara tentang apa berpolitik itu ada berpolitik etik dan ada juga politik praktik, lalu juga ada apa hubungan dalam hubungan antara agama dan negara. Di kajian kemarin, nah ini sudah banyak juga dieksplorasi kalau di kajian agama 1 misalnya dinamika hubungan kepercayaan ya sekarang sudah mulai diakui negara diakui, sudah mendapatkan legitimasi. Nah jadi seperti itu ada ya macam-macam bisa ada banyak pendekatan antara hubungan antara agama dan negara. Lalu juga ada tujuan negara yang ini juga sesuatu yang mungkin baru diangkat di sini gitu ya atau perlu digarisbawahi yaitu tujuan negara berkaitan dengan tujuan hidup manusia begitu ya. Nah ini juga terkait fungsi negara dalam kaitannya dengan agama. Lalu ada konsep kekuasaan. Nah ini terkait dengan money politics yang menjadi pembahasan minggu lalu, siapa yang punya uang, siapa yang berkuasa, lalu siapa yang punya massa, siapa yang juga bisa menggunakan masanya tersebut untuk menciptakan kekuasaan gitu. Jadi kalau agama itu kan sebagai suatu modal sosial begitu ya Pak, yang bisa dijadikan sumber kekuasaan begitu. Lalu ada sumber kekuasaan expert power, referent power, legitimate power gitu ya. Lalu agama itu juga bisa menjadi bagian yang mana begitu nanti mungkin mahasiswa bisa menganalisis lebih lanjut gitu ya. Berikutnya saya ini berikan kesempatan buat mahasiswa untuk menanggapi uraian Pak Guno atau mungkin ada yang mau diperjelas itu dikonfirmasi. Ya silahkan monggo dihidupkan speakernya. Ya terbuka buat semua mahasiswa ya. Mungkin masih ada yang sungkan karena ini kajian agama 2 gitu ya, semester 5. Tapi untuk semester 1 sampai semester 7 silahkan saya beri kesempatan. Danan. Ini bisa di ini ya Pak. Share screen-nya bisa diakhiri ya Pak. Iya, halo, kenapa? Ya Pak, share screen-nya bisa diakhiri. Oh iya. Halo, silakan, kenapa? Ya. Silakan. Saya belum dengar. Share screen-nya bisa diakhiri. Oh iya, bentar. Oh iya, caranya gimana? Ya sambil menunggu silahkan mahasiswa. Riri. Ya monggo Riri. Share screen diakhiri. Di bagian hijaunya Pak, apa share screen-nya itu ditekan. Nah itu. Oke. Ya udah ya. Oke. Oke, silakan ya. Nopan mungkin. Ya, Bu. Ya. Oke, silakan. Ya. Silakan Nopan.
Nah, ini Nopan ini pakai Ya, sumber baik. kekuasaan yang mana ini? Ini ketua BEM, Pak. Oh iya, ketua BEM-nya. Oh, ada BEM juga ya? Iya, silakan. Apakah kekuasaannya diakui oleh semua mahasiswa? Suara saya bisa jelas masuk nggak? Dengar. Ya, Jelas, dengar. Pak. Ya, Jelas, Nopan. Dengar, ya. Ya, baik. Ya. Ya, tadi kita semua sudah, ya sebelumnya selamat sore Sukyoto Namo Buddhaya. Sore. Namo Buddhaya, ya. Ya, tadi kita semuanya sudah mendengarkan bagaimana yaitu hubungan antara agama dengan politik, dengan negara dan lain sebagainya. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah, saya rasa bagaimana yang saya utarakan ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya dengar. Nah, jadi gini, ketika ada sebuah pemilihan baik itu pilgub, pilkada dan lain sebagainya, banyak para paslon dan lain sebagainya itu mengutarakan visi dan misinya itu. Nah, padahal visi dan misinya itu kan di sana saling melontarkan visi dan misi, akan tetapi yang secara realita di visi dan misi ini banyak sekali yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi di sana ketika seandainya dia sudah menjabat 1 tahun, terus dia mencalonkan diri menjadi 2 periode begitu. Nah, ketika itu visi dan misinya secara realita kita mengetahui banyak sekali yang kita temukan itu tidak tersampaikan atau tidak direlasikan kepada masyarakat. Nah, artinya apa? Sekarang bagaimana pendekatan antara agama dengan maksud saya bagaimana pendekatan agamanya seperti calon yang seperti kayak gitu. Apakah agama ini kan tadi dikatakan bahwa orang-orang yang yang beragama ini adalah orang yang bermoral, akan tetapi janji-janji yang dilakukannya itu tidak sepenuhnya dijanjikan ke masyarakat. Nah, pendekatan agama itu sekarang bagaimana? Nah, yang kedua adalah yang saya tanyakan tentang mirror system. Nah, tadi sudah jelaskan tentang mirror system. Nah, mirror system ini adalah bagaimana seseorang yang memiliki keahlian. Nah, artinya apa? Nah, ini pengalaman juga, bisa dikatakan pengalaman saya. Ketika seseorang itu bukan pada ahlinya itu, seringkali kita mengetahui adanya namanya istilahnya itu ada namanya digantikan posisi-posisi yang tidak semestinya dia menjabat di hal itu, misalnya di bidang pariwisata, akan tetapi dia menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, artinya apakah hal-hal demikian itu dibuat oleh undang-undangnya pemerintah tersebut atau haknya dari pribadi dari bupati tersebut atau orang-orang pemimpin tersebut. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih penjelasan. Oke. Ini pertanyaan bagus ya, ini pertanyaan seorang aktivis. Saya coba juga karena diskusi dengan juga ada BEM ya, ada seorang aktivis. Jadi yang pertama tentang visi misi, lalu yang kedua tentang moral. Memang kalau saya juga mengikuti beberapa debat di pilkada lewat televisi itu ya, itu kan visi misinya dibuatkan oleh tim ses gitu ya. Jadi kalau dibacakan kadang-kadang mereka tuh nggak hafal gitu ya. Jadi ya malas juga melihat debat, tapi dia tidak menguasai materi yang membaca ya kan. Beberapa saya lihat di Jogja juga di Jogja saya ikuti debat itu ya malas juga karena hanya membaca saja, tidak kan kelihatan kalau orang tidak menghayati itu kan kelihatan ya karena tadi visi misi itu dibuatkan oleh tim ses atau orang ahli yang dibayar. Nah, Anda tidak bayangkan kalau dia nanti menang memimpin satu daerah ya, kemudian dia tidak menghayati visi misinya, ya pasti yang terjadi adalah bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengembalikan utang yang dia dapatkan kan dalam 5 tahun terakhir ada ratusan 5 tahun terakhir ada ratusan kepala daerah yang ditangkap oleh KPK kan karena penyalahgunaan kewenangan itu ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau dia tidak menghayati itu visi misinya. Nah, karena itu peran agama ya adalah kita mengingatkan kembali, kita menyuarakan suara kenabian. Kamu tuh dipilih oleh masyarakat loh, diberikan amanah ya. Jadi harus memperjuangkan masyarakat dengan sungguh-sungguh. Jadi tugasnya tokoh agama adalah dalam rangka mengingatkan mereka untuk dapat mereka
amanah, juga mengingatkan pada umatnya, bukan mengarahkan umatnya ya. Jadi memang kadang nggak dilematis kalau di satu komunitas misalnya, di komunitas itu sudah didekati oleh tokoh tertentu atau paslon tertentu ya kemudian diarahkan sama kita. Jadi kalau sebagai pemimpin agama ya kita harus mandiri atau netral yang memberikan pencerahan bahwa ya silakan warga pilih siapa saja sesuai dan sesuai pilihan mereka ya, tidak pemimpin agama tidak marah, tapi terus dikasih rambu-rambunya orang-orang yang itu sungguh-sungguh dia amanah gitu ya. Lalu yang kedua kaitannya tadi dengan moral tadi ya, jadi memang ya itu yang terjadi bahwa itu satu kegagalan partai politik dalam rangka untuk kaderisasi. Sebenarnya kan dalam konteks di pilkada itu pencalonan itu ada dua, yang mencalonkan dua. Yang pertama adalah dari segi unsur individu atau calon independen namanya, dengan dukungan sejumlah KTP, ribuan KTP sesuai daerahnya itu ya. Lalu yang kedua yang mengusulkan partai politik. Gitu. Nah, banyakkan tuh partai politik yang mengusulkan dibandingkan partai politik ini, ya tadi dia mau mengusulkan kalau ya orang itu mau memberikan pada partai bayaran atau membeli perahu lainnya gitu kan. Nah, sehingga partai tidak mencalonkan kader-kader yang baik. Tentu ada juga di antara sekian ratus calon itu ada yang baik ya, tapi tidak banyak. Pada umumnya adalah calon-calon yang di pilkada itu adalah calon-calon yang membeli dukungan, membeli partai. Nah, dalam konteks itu maka bisa dipastikan bahwa orang itu pasti tidak memiliki etikat ya moral yang baik. Nah, peran agama tadi selalu kita menyuarakan, mengingatkan mereka, menegur mereka. Caranya gimana? Ya, caranya kalau dalam konteks di politik itu ada namanya kontrak sosial. Jadi warga, masyarakat diajari ya mengajukan kontrak sosial kepada calon itu. Oke, aku akan memilih Anda, tapi kalau Anda terpilih nanti, Anda melakukan ini satu misalnya itu. Perhatikan kaum perempuan, anak-anak, sekolah, ya kemudian kesejahteraan, ya pekerjaan. Ada beberapa janji kontrak sosial yang ditandatangani. Jadi kalau Anda nanti ingkar janji terhadap hal ini, kami akan mencabut, akan mengkomplain dukungan Anda itu ya. Nah memang di Indonesia itu undang-undangnya belum diatur ya, namanya undang-undang ketidakpercayaan terhadap pemimpinan gitu ya, rekol itu ya. Kalau di luar itu ada, kalau misalnya pemimpin yang dipilih itu menang ya, dan dia sudah melakukan kontrak sosial ya, ada tanda tangan di atas kertas, ada materai gitu ya. Kalau dia nggak menepati janjinya itu bisa digugat di ke pengadilan gitu, kalau dia ingkar janji. Kalau di Indonesia kan enggak. Jadi pada waktu kampanye dia menjanjikan, namun pada waktu dia jadi nanti dilupakan dan tidak ada sanksi. Cara hukum ini memang juga diperjuangkan supaya para tokoh agama ini mengawal hal itu supaya mereka itu amanahkan, mereka hanya dititipi untuk menjadikan masyarakat itu ya selama 5 tahun hanya dititipi. Sesungguhnya yang memiliki kedaulatan kekuasaan itu kan masyarakat, bukan para pemimpin kepala daerah itu atau siapapun. Ini hanya 5 tahun saja menjabat. Setelah itu kan selesai, ya masyarakat yang memilih lagi. Gitu. Nah itu jawaban saya ya. Mungkin belum bisa menjawab, belum bisa memuaskan, nanti bisa dikatakan. Terima kasih. Mari silakan Bu Evi. Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi begitulah peran agama, bisa mengerahkan atau mengarahkan gitu ya. Ya, tinggal pilih gitu posisinya ya. Mungkin sekarang masih di STAB ya, di posisi mengarahkan gitu. Nanti kalau jadi pejabat politik di Lombok begitu, nanti itu posisinya sudah pindah ke mengerahkan gitu. Jadi ya peran tergantung posisi. Sadu. Iya. Oh, si ada di Lombok. Jadi kalau melombok dia menyambelin buat pedas tuh. Pedas tuh akhirnya berarti pedas gitu loh. Nopan itu minta didoakan menyambelin nanti. Semoga menjadi iya gitu ya. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya Bu. Ya. Ya, monggo dilanjutkan. Ada tanggapan lain? Nah, Yayu ini udah muncul. Silakan ya.
Tumben anteng ini. Yang lainnya, Mas Tulas juga boleh. Mas Tulas sambil nyetir. Bante Silanando boleh. Dwiki disebut. Ya sedikit Bu kalau boleh. Ya, monggo siapa? Dwiki ya? Iya Bu. Ya, silakan Dwiki. Boleh muncul videonya kok. Ya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Mungkin saya minta sedikit pemahaman kira-kira bagaimana sih statement Bapak terhadap sekarang kita lihat di Indonesia itu salah satu tokoh yang baru pulang ke Indonesia itu Rizik, yang seolah-olah mengatakan agama terus menentang dengan peraturan-peraturan dari pemerintah Pak. Ya, itu yang menjawab Mbak Latifah yang jawab, bukan saya. Iya, itu kalau dalam ini Mas Dwiki ya. Ya, oke. Ini negara politik ya. Jadi itu kalau dalam teorinya itu kita mengembangkan di STPMD APMD, Sekolah Tinggi Pembangunan Desa APMD, namanya governability atau governabilitas. Nah, dalam konteks teori governabilitas itu negara itu harus hadir menunjukkan dengan tadi kekuasaan. Yang dilakukan adalah tadi baliho-baliho itu dicopotin, kemudian dirazia dan sebagainya. Walaupun sudah terlambat, seharusnya di awal pada waktu kedatangan itu sudah negara itu harus hadir di sana, ya, membubarkan kerumunan. Karena juga kan ada undang-undang PSBB kan, itu ada undang-undangnya. Jadi kalau melanggar itu berarti kan mereka melanggar undang-undang, dan itu ada sanksi pidana dan perdatanya. Yang pidananya 1 tahun, kemudian perdatanya 1 juta, masuk penjara itu. Jadi maksudnya di bandar itu sudah dicegah, tapi dicegah di situ nggak tahu ya, ini politik juga ya. Kecolongan atau apa saya nggak tahu kan. Gubernur dipanggil Gubernur Jabar, Gubernur DKI kan dipanggil. Jadi artinya negara itu lemah dalam konteks itu ya, lemah. Tapi secara politik ini beda ceritanya ya. Kalau secara politik ini penjelasannya adalah ini juga bisa jadi, ini tafsiran saya ya, itu bisa jadi dipancing, ya, dipancing dulu, keluar dulu kan, setelah keluar baru disikat kan gitu loh. Jadi tapi kalau dari segi teorinya adalah ini sebenarnya tidak boleh, bahwa negara tidak boleh lemah, negara harus hadir di sana. Makanya kan Kapolda, Pangdam menunjukkan eksistensinya bahwa negara tidak boleh lemah, masyarakat tidak boleh takut. Jadi kalau dalam teori konteks governability tadi bahwa negara itu harus berkuat, negara harus hadir di sana. Nah, peranan agama di situ adalah dalam rangka justru memperkuat, harusnya memperkuat negara, membantu negara. Untuk apa? Dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian, mendamaikan kan, untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, caranya gimana? Kalau negara ini kan punya undang-undang ya, ditegakkanlah undang-undangnya itu kan. Jadi kalau dalam konteks itu, dalam konteks secara teoritisnya dari konteks pemerintahan dan politik itu sudah tindakan yang diambil sudah benar. Jadi supaya negara itu hadir, memang sempat kecolongan di awal. Nah, oleh karena itu tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia ya harus mendukung pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah kan dipilih oleh pemilu kan. Pemerintahan itu harus diakui karena itu didukung. Karena kalau tidak ya terjadi krisis. Tadi kan ada teorinya kan, kekuasaan tadi. Jadi kekuasaan bisa diambil melalui paksaan. Jadi, nah ini ancaman terhadap negara sebenarnya. Kalau dalam konteks teorinya, makanya mengapa TNI itu ambil peran di situ dan juga Pangdam peran juga polisi, karena ini sudah ancaman terhadap negara karena sudah tidak lagi mengakui kedaulatan atau pemerintah yang sah. Sementara dalam konteks undang-undang kita, pemerintah yang sah itu sudah dibentuk, sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu kan itu. Jadi kalau enggak mau ya sudah jangan di Indonesia kan, begitu tidak kan, jangan ngaco di sini kan, yang ke sana di sana keluarlah gitu. Kalau kita punya undang-undang sendiri, saya punya rumah itu punya aturan, punya regulasi ya, punya rambu-rambu. Nah, oleh karena itu peran agama adalah mendukung pemerintah memperkuat ini ya, jangan takut. Ya, negara harus beri dukungan sepenuhnya para sepenuhnya supaya menciptakan tadi kedamaian, kenyamanan bagi kita untuk bisa bebas beraktivitas, bekerja, dan juga beragama dan seterusnya ya. Jadi prinsipnya adalah negara harus diperkuat di situ. Dibantu oleh siapa ya? Oleh para agama ini, para masyarakat membantu negara ini kan.
Gitu ya penjelasannya. Itu 1 semester kuliahnya. Oke, makasih ya. Makasih Diki ya. Ya. Nanti kunjungi web kami. Kami ada kasih e-book gratis juga di web kita. ip.apmd.ac.id itu webnya ilmu pemerintahan ya. ip.apmd.ac.id. Nanti bisa lihat di sana ada e-book yang kita berikan gratis juga tentang evaluasi pemilu, juga tentang jurnal kita ya, yang jurnal yang kita kasih gratis juga. Ini bisa baca-baca di sana tentang ilmu pemerintahan itu apa itu ya. Oke, makasih. Iya Pak. Bisa berbagi mungkin lewat chat gitu untuk Iya, nanti punya saya beri apa? Saya kasih sebar linknya itu di grup ya. Tapi itu zaman sekarang ya semua bisa akses langsung duluan ya. Iya. Sumbernya nggak usah dari dosennya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya nanti mungkin bisa juga dikembangkan gitu ya lebih luas dalam misalnya kajian teks itu ya. Karena kajian teks itu kan perlu juga dikaitkan dengan konteksnya ya. Jadi misalnya seperti di Kemenak itu Bimas Buddha itu punya aturan soal pajak gitu. Jadi ada saya ingat-ingat sedikit soal pajak di Bimas Buddha sendiri ada aturan berapa persen gitu untuk disarankan untuk diserahkan kepada ada lembaganya begitu. Nah itu kan dalam konteks hubungan antara agama dengan negara begitu. Jadi pajak yang terkait dengan agama gitu. Jadi bagaimana dana itu bisa diatur oleh negara begitu. Karena Bimas Buddha itu kan instrumen negara begitu. Jadi kalau misalnya di Islam ada jenis-jenis pajak. Nah, lalu ada lembaga penampungnya begitu. Nah, kalau negara menjadi lembaga penampungnya itu kan bagian dari peran negara terhadap agama atau ya begitulah. Nah, kalau di Buddha sendiri bagaimana? Nah, itu bisa dikembangkan gitu di kajian teks itu. Ya, kajian teks kontekstual begitu ya, Pak ya. Ya kan sekarang kalau studi tentang studinya Weber ya, kalau baca tentang bukunya Weber tentang spirit kapitalisme Protestan itu kan sekarang dibantah teorinya dengan pendekatan spirit Buddha. Jadi pengusaha-pengusaha Chinese, pengusaha-pengusaha Korea yang Buddha itu kan juga Taiwan yang Buddha itu kan sukses sekarang ini. Nah, dikaitkan antara hubungan etos agamanya Buddha dengan semangat bisnisnya itu loh. Kalau konteksnya Weber kan konteks Protestan itu, konteks di Eropa. Dia melihat konteksnya Calvin begitu. Nah, itu menarik juga kalau ditulis suatu buku atau kajian atau penelitian tentang hal itu, kaitannya juga dengan pajak tadi itu kan. Kalau konteksnya Weber kan dia meneliti, memang dia dibesarkan ibunya seorang Calvinis, seorang Protestan, diajarkan hidup disiplin, hidup rajin membayar memberikan persembahan dan sebagainya, hidupnya irit dan sebagainya sehingga berkembang. Nah, mungkin di teman-teman di Buddhis juga akan mengembangkan itu gitu ya. Karena itu menjadi studi yang menarik kaitan dengan agama dengan ekonomi, agama dengan etos hubungan antara agama dengan etos kerja itu loh, etos bisnis itu jadi menarik di situ juga. Ya, Pak Guno ini bisa menarik ya, bisa menarik dari berbagai sudut agama dan politik dan negara karena memang Pak Guno juga berlatar belakang kajian agama ya buat yang belum tahu. Jadi beliau itu satu kelas dengan suami saya di CRCS begitu. Oke. Nah, beliau juga CRCS UGM itu sama Mas Budi suaminya Bu Latifah itu temannya. Iya, yang lain kalau misalnya mau menarik ke agama, mau memberikan tanggapan ke agama jangan khawatir ya, karena memang sebenarnya Pak Guno juga berlatar belakang studi agama begitu, dan Pak Guno juga produk Batu Malang. Yang Batu saya. Ya, jadi 7 tahun saya di Batu Malang saya. Jadi Pak Guno ini juga lulusan STAB. Tetangganya STAB. Kampusnya STAB di mana toh? Ya. Di Batu Malang toh?
Iya, deket itu Oh. cuma 3 menit lah tetanggaan itu. Kalau naik motor dari tempat Bapak ke SDAB Kertajasa gitu? itu 3 menit lah. Oh, dekat itu ya, apa? Rorombo itu bukan? Iya, tapi Bukan? masih jauh lagi, lebih dekat ke tempatnya Bapak itu. Oh, gitu. Iya. Semoga bisa berkunjung ke sini lagi, Pak. Iya, Nah, sekarang itu menarik itu. Nanti kan bisa di sana kan sekarang rektor teman saya, Pak iya. Darmanto. Itu bisa nanti studi banding kerjasama kan sekarang dengan program Mas Menteri tentang Merdeka Oh, Belajar, iya. Kampus Merdeka itu kan kita bicarakan untuk kerjasama seperti ini kan juga kami kerjasama dengan SDAB. Ini menjadi Iya. program untuk kerjasama kami prodi dengan SDAB. Kita saling membantu share pengalaman, pengetahuan dan hal-hal lain. Siapa tahu nanti kalau COVID-nya sudah berlalu kan kita bisa studi banding ke sana dan seterusnya. Sehingga bisa ketemu teman-teman. Sebenarnya kan kami menganggarkan itu 2 tahun lalu itu mau ke Malang sebenarnya studi bandingnya ke Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi karena COVID jadi nggak bisa diwujudkan program itu kan karena pembatasan kan ada zona merah itu kan nggak bisa masuk ke sana kan. Ya, nanti Jadi ditambah ininya Kita tunggu, tujuannya. Pak, kita tunggu. Kertajasa. Iya, itu jadi program Pak Menteri kan gitu untuk kita bersama dengan kampus yang lain, dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dengan LSM, dengan lembaga-lembaga lain. Kami sedang membangun kemitraan dengan berbagai macam lembaga. Jadi hari Selasa depan kita kerjasama dengan KPU DIY misalnya buat webinar dan ada MIU untuk kalau konteks di dalam program tinggi nanti dengan desa, dengan pemerintah daerah gitu ya. Jadi mahasiswa kita diarahkan untuk nanti studinya itu studi sudah ke lapangan. Sekarang ada 290 mahasiswa kami yang tersebar di Indonesia yang praktikum namanya itu memang mereka ke lapangan. Jadi ke desa, ke mana Pemda, ke LSM, kemudian juga ada yang ke KPU, ada juga ke partai politik gitu. Karena memang mereka diarahkan untuk menekuni tentang panggilannya, passionnya dan ilmu itu bukan hanya sekedar mereka teori, tapi mereka harus belajar di lapangan secara langsung ambil datanya. Kita bekali dulu sih ada pembekalan kaitan dengan riset ya. Kita kaitan dengan riset sebenarnya itu. Ini sudah minggu yang ke-9 sekarang ini. Mahasiswa kita turun ke lapangan. Karena memang agak kesulitan karena dengan pola daring ini kita memang agak kesulitan, tapi kita tetap jalani bisa nih. Jadi 290 itu ada 60% di luar Jogja, di luar DIY, yang 40% di DIY. Mahasiswanya itu ya. Jadi mengagak kesulitan karena misalnya kayak di Papua, di Kalimantan, dan di daerah lain yang di NTT yang tidak ada jaringan, itu kesulitan kita komunikasi dengan mereka. Jadi mereka punya HP, punya kuota, tapi nggak ada jaringan, nggak bisa laporan, nggak bisa memberitahu, kesulitan mereka itu ya. Mereka harus 3 jam, 2 jam naik motor, harus cari sinyal ke bukit atau ke kantor kecamatan ya. Jadi kadang-kadang kalau hujan begini kasihan banjir nggak bisa keluar. Ini problem mereka punya di lapangan seperti itu, mahasiswa kita itu. Sehingga kita nggak terlalu ini ya, kasihan. Oke, kembali ke tadi, fokus tadi, apakah masih ada yang didiskusikan? Ya, ini suara perempuan ini coba belum muncul ya tadi. Ya, silakan perempuan, silakan. Ya, silakan. Ini perempuan harus muncul ini, harus dikasih ruang. Buat muncul. Ya, perempuan aja. Ya. Riri atau Riri, Bu. Ya, monggo. Ya, silakan Riri. Ya, silakan. Kan kita gambarnya tahu. Nggak ada. Oh, gambarnya nggak ada, Riri. Ayo, Kan kita tahu kasusnya Ahok gitu ya, Bu. Bahwa ada agama yang menentang bahwa ada di dalam kitabnya bahwa yang tidak seagama itu tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin atau masuki politiknya. Sedangkan saya tahu politik itu kan bersifat bebas, apalagi di Indonesia kan menginginkan demokrasi, kebebasan dong. Karena kan ada di tangan rakyat juga. Sedangkan Ahok itu kan salah satu rakyat juga. Kenapa sampai ada demo berjilid-jilid yang demi Ahok itu nggak jadi pemimpin gitu. Terus agama itu kan sebenarnya spiritual kan, membawa pada kedamaian. Tapi saya lihat lagi konteksnya malah bukan membawa kedamaian, malah seperti mengajak perpisahan atau mengajak pertengkaran di antara pihak satu dengan pihak lainnya. Itu gimana ya, Bu? Atau Pak, terima kasih. ini masalahnya mengerah. Gitu, Pak.
Monggo Pak. Ya, ini Bu Latifah saya jawab bentar ya. Jadi gini ya, ini Riri ya. Oke. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan. Memang secara teoritisnya itu kan dalam negara yang demokrasi itu kan menganut kebebasan. Siapapun yang berkompeten artinya sesuai dengan keahliannya, tadi juga pertanyaan sesuai dengan bidangnya dan berpengalaman ya, tidak lihat suku, agama dan sebagainya, dia bisa memimpin gitu ya. Misalnya di Amerika ya, baru-baru ini kan Anda tahu wakil presiden Amerika yang baru itu ya, itu kan perpaduan antara bapaknya Jamaika, ibunya orang India gitu ya. Tapi bisa menjadi wakil presiden, ya kan? Diterima dia, ya tidak mempersoalkan sukunya, agama, bahkan bukan keluarganya, bukan asli orang Amerika, tapi dia sudah menjadi warga Amerika dan dia kompeten, dia seorang jaksa, seorang pengacara, seorang yang ahli di bidangnya dan banyak membantu masyarakat yang kesulitan sehingga dipilih oleh masyarakat. Contoh ya, juga sama Obama misalnya, Obama kan ya dilihat dari segi asal usulnya kan juga lahir di Indonesia, SD di Indonesia, ya bapaknya juga bukan orang Amerika, tapi dia keluargaan di sana, ya orang kulit hitam dipilih juga karena kompeten ya. Nah itu idealnya di negara-negara demokrasi yang pikirannya orangnya lebih maju, terbuka itu bisa menerima hal itu kan itu. Ada juga di Suriname ya. Di Suriname itu ada seorang menteri dalam negerinya itu aslinya orang DIY. Bapak ibunya itu orang DIY, orang-orang Kulonprogo itu. Ya. Banyak kan orang-orang Jawa itu yang dulu waktu zaman Belanda kan dibawa ke sana, kerja di sana, kemudian sekarang banyak yang memerintah atau mendidik pemerintah itu banyak orang Jawa di sana. Tapi sama karena mereka yang berpikir modern, berpikir maju, tidak menerima. Nah, kemudian di Indonesia ini ya itu tadi ya. Nah, itu proof-nya tadi, kalau kasusnya yang tadi itu adalah pasti dikaitkan antara agamamu apa, kemudian sukumu apa, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang kita belum dewasa secara demokrasi gitu ya. Ini dulu pernah ditanya Pak Yusuf Kalla itu oleh wartawan di media, saya membaca itu, kapan sih kita bisa hilang dari unsur penggunaan isu agama dan juga isu-isu SARA itu ya. Dia bilang ya 100 tahun ya katanya. Karena Amerika itu bisa menjadi seperti itu ya karena katanya 100 tahun ya. Dan alasan yang kedua ya, sekarang munculnya generasi milenial ini kan sudah mulai lagi tidak mengenal, misalnya Anda enggak kenal kakek buyutnya siapa dan sebagainya ya. Tapi kalau ada teman kemarin tanya saya, nanti bisa lihat di podcast saya itu di channel di YouTube ada di sana, teman saya mewawancara podcastnya APMD ya, dan saya tanya itu enggak juga karena misalnya Donald Trump ya, Donald Trump itu 4 tahun lalu dia menang bisa menjadi presiden, itu juga menggunakan isu agama, jangan lupa itu. Yang mendukung dia adalah orang-orang putih, orang-orang ya ini yang beragama gitu loh. Ya sama sekarang Joe Biden itu juga menggunakan isu juga, ya menggunakan isu agama juga walaupun secara halus. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan. Ketepatan memang di Indonesia ini ada semacam aturan atau yang mungkin Pak Bu Latifah tahu dalam agama tertentu bahwa misalnya ada semacam fatwa atau itu yang seorang wanita misalnya tidak boleh memimpin pria misalnya gitu kan. Itu kami juga sempat di tempat gereja kami sekarang sudah memperbolehkan misalnya seorang perempuan boleh jadi pendeta. Sebelumnya kan juga lama perdebatan puluhan tahun itu. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini sekarang sudah banyak pendeta-pendeta perempuan. Itu menunjukkan tentang bahwa kita lebih maju, berpikir lebih setara, menghargai kesetaraan perempuan dengan pria, sama-sama jadi pemimpin gitu. Tapi di konteks agama lain itu belum boleh misalnya gitu. Sama halnya juga di dalam konteks tadi ya, adanya semacam fatwa atau aturan yang terbatas itu bahwa tidak boleh orang yang dari keturunan ini dan agama ini nggak boleh mimpin. Dia nggak lihat lagi segi kapasitas dari segi kompetensi dan keberanian.
Jadi memang itu ya tadi ada faktor-faktor itu gitu ya. Nah, itu nyambung tadi dengan pertanyaan sebelumnya, mengapa teman kita yang dari luar itu berdatangan kemarin kemudian disambut ribuan itu ya sebenarnya ada maksud-maksud untuk arah ke sana. Jadi kembali kepada tadi ya, itu sebenarnya kan kalau dalam konteks teori demokrasinya itu tidak benar, tapi dalam konteks prakteknya di Indonesia ini kan karena masih proses, kita kan baru sekian puluh tahun berdemokrasi, jadi masih butuh jalan yang panjang untuk menghilangkan aturan-aturan sekat-sekat tadi ya, sekat-sekat pembatasan secara diskriminatif ya. Seharusnya demokrasi itu kan tidak mendiskriminasi kan, agama apa saja, suku apa aja, kalau dia mampu, dia punya passion pada masyarakat, pada rakyat ya silahkan kamu pimpin, dipilih kan gitu. Jawaban saya itu ya. Terima kasih Riri ya. Ya baik, terima kasih ya. Iya, jadi kalau kita ikut menyaksikan sambutan ya peresmian presiden dan wakil presiden kemarin, itu mereka sendiri ya kalau nggak salah Biden atau wakilnya itu kan mengatakan bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang terberi atau sudah keadaan yang tidak akan berubah, jadi tetap harus diperjuangkan begitu. Itu Amerika sendiri mengatakan seperti itu karena mereka sudah merasakan ujian demokrasi begitu di pemerintahan sebelumnya begitu. Iya, ada pertanyaan lainnya mungkin Tuti yang baru muncul. Sila Tuti atau siapa? Ada pertanyaan lainnya? Ya, ada atau kemarin juga sudah ada di ini ya Pak, di Lokakarya Kepemimpinan kemarin juga sudah banyak pertanyaan tentang kepemimpinan perempuan gitu. Jadi ada pengaruh di tradisi Budi sendiri ya, tradisi kan namanya kalau bagaimana kemungkinan perempuan gitu, lalu masalah bisa maju atau tidaknya, atau PKU atau karena memang karena kebiasaan gitu, tradisi ya. Jadi kalau perempuan maju, laki-laki bagaimana gitu juga dari dua pihak, dari sisi mahasiswa atau justru mahasiswinya sendiri merasa begitu ya. Ya, jadi ini lanjutan bagus, ada kesinambungan. Itu kan tesisnya Bu Latifah tentang gender. Bu Latifah kan spesialis tentang gender, silakan dijawab ya. itu. Ya, dengan demikian saya melanjutkan perjuangan saya. Iya, harus dilanjutkan perjuangannya itu. Iya Pak, mungkin ada ini ya komentar terakhir, terutama menggarisbawahi bahwa sebenarnya politik itu ya jalan kita menuju cita-cita yang baik gitu, menciptakan suatu sistem lah atau apa yang sebenarnya itu tujuannya baik begitu. Jadi seperti tadi istilah Bapak itu suara kenabian gitu. Jadi politik nggak selalu beridentik dengan berbagai kasus yang justru menyengsarakan masyarakat gitu. Monggo Pak. Ya, jadi kalau dalam di awal memang yang namanya politik itu kan tujuannya mulia ya. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, tadi saya lupa menyampaikan. Memang ada banyak definisi tentang politik ya. Salah satu definisi yang paling senang itu adalah politik itu apa? Politik itu adalah seni ya. Seni memerintah atau seni menata kota kan gitu ya. Itu definisi pada abad keempat sebelum Masehi itu ya. Jadi politik itu dibutuhkan dalam rangka tadi mensejahterakan. Sama kan agama itu apa? Agama adalah ikatan kan, dalam arti komunitas. Dibutuhkan apa dalam rangka untuk membuat damai, membuat kepastian hidup orang itu tenang dan sebagainya. Itu kan dibutuhkan agama. Dari situ kan ada paralelnya antara tujuan politik dan tujuan agama. Itu dalam konteks mensejahterakan. Baik kalau politik kan mensejahterakan secara material, mungkin agama lebih kepada mensejahterakan secara rohaninya kan gitu ya. Jadi saya lihat itu harus kalau dipadukan itu menjadi paduan yang menarik dalam konteks untuk mendatangkan
kebaikan ya, untuk memuliakan rakyat, memuliakan manusia, memuliakan desa. Itu kan semua agama kan prinsipnya adalah memuliakan Tuhan, memuliakan manusia kan gitu ya, menciptakan kedamaian kan itu ya. Nah itu tujuannya harusnya ke sana gitu. Tapi namun karena oleh elit politik itu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, maka jadi ya seperti sekarang ini gitu ya. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, jadi kembali juga ke apa tujuannya untuk menguasai atau politik dan apa namanya kaitannya dengan kepemimpinan, apakah untuk menguasai gitu ya atau apa memimpin gitu ya. Jadi ya begitulah. Ya, ya karena tidak ada pertanyaan lain dan saya rasa juga Pak Guno sudah memaparkan banyak ya, sudah cukup komprehensif. Ya saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ya semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Guno ya. Oh ya, makasih. Bisa nanti disambung lebih detail ya, lebih lebih baik spesifik. lagi. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Guno. Ya, makasih ya. Selamat sore. Ya, oke. Ya, sore.